punya teori konspirasi soal perhandphonean. Waduh, apa tuh? Aku ngerasa HP-HP keluaran 5 tahun terakhir inilah itu kayak didesain gak bisa bertahan lama. Didesain gak bisa bertahan. Iya, 3 tahun udah hancur lah gitu. Kok bisa begitu? Menurutku ya gak tahu ini teori konspirasi aja. Tak beda dengan HP-HP zaman dulu tuh yang kayak build for last gitu. Iya. Nokia batu bata. Bahkan kayak kalaupun HP-nya gak rusak, OS-nya yang di limit gitu. Gak bisa update lagi gitu-gitu. Sepakat gak? Jadi ada beberapa jawaban sebenarnya. Untuk OS yang di limit ini sebenarnya hal yang terjadi di iPhone. Iya sih. Bahwa mereka punya niat bahwa iPhone itu harus bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kalau teknologi itu terutama baterai, ketika charge cycle-nya atau setelah dipakai ngecas, abis itu kan sebenarnya kalau misalnya di fisikanya itu dia ada selnya yang mati, atau selnya tuh mengkristal. Jadi kapasitas baterainya sebenarnya berkurang. Jadi dia nggak bisa mensuplai tenaga yang sama ketika pertama kali beli baru. Charge makanya kalau sama iPhone di setiap tahun atau peluncuran smartphone-nya itu clock-nya diturunin atau clock si prosesornya diturunin dengan harapan build to last. Tapi memang pada akhirnya makin lemot gitu. Nah, kalau ngomongin soal yang HP-HP dulu itu bisa tahan lama 10 tahun sekian tahun, itu kayaknya menurut saya karena hadirnya yang namanya brand itu tuh harus seefisien mungkin. Kalau seefisien mungkin berarti dengan material serendah-rendahnya dengan lo dapat keuntungan setinggi-tingginya. Makanya dulu kalau HP kayak frame-nya tuh dari beton bertulang jadi kayak kuat banget baja gitu. bertulang. Kan HP-HP lama tuh baterainya juga segede-gede 12 sama-sama Nokia itu ya. Iya, jadi karena itu ternyata tidak